Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nurrahma, kelas Y2A, NPM 2019-01-5046, program studi bimbingan dan konseling. Saya di sini akan membahas mengenai kondisi Indonesia saat ini yang akan dihubungkan dengan materi pembelajaran kewarganegaraan pada paket ini dengan dosen pengampu Ibu Ajeng Radiati. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dari kondisi Indonesia saat ini, yang merupakan negara kesatuan yang di dalamnya memiliki perbedaan yang sangat banyak dan memiliki identitas nasionalnya sendiri. Identitas nasional Indonesia merupakan ciri khusus yang dimiliki bangsa Indonesia dan merupakan pembeda antara bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Pembedaannya itu diantaranya ada suku, agama, sosial, kehidupan bermasyarakatnya, dan ideologi Pancasilanya itu sendiri. Dalam menghadapi perbedaan yang sangat banyak di Indonesia memerlukan integrasi nasional yang harus ditanamkan dalam setiap dadap masyarakatnya. Menurut Safruddin Bahar, integrasi nasional merupakan upaya menyatukan seluruh unsur bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Jenis-jenis integrasi nasional ada 3 aspek. Yang pertama, aspek politik yang biasa disebut dengan integrasi politik. Yang kedua, aspek ekonomi yang biasa disebut dengan integrasi ekonomi, di mana ketergantungan antara ekonomi setiap wilayah yang saling bersinergi. Yang ketiga, ada aspek sosial yang biasa disebut dengan integrasi sosial, yang merupakan hubungan antar suku, lapisan, dan golongan masyarakat. Dan dalam menjalankan dan menerapkan konstitusi di Indonesia menggunakan sistem pemerintahan demokrasi, yang mana sistem pemerintahan demokrasi ini merupakan sistem pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan penting di dalamnya. Ya, seperti yang dikatakan oleh Abraham Lincoln bahwa demokrasi adalah government of the people, by the people, and for the people, yaitu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ada beberapa jenis demokrasi yang dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Salah satunya berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara yang dibagi menjadi 2. Yang pertama ada sistem demokrasi parlementer, yang kedua ada sistem demokrasi pemisahan atau pembagian kekuasaan yang biasa kita sebut dengan demokrasi presidensial, yang mana mereka memiliki ciri yang berbeda-beda. Ciri demokrasi sistem parlementer: yang pertama, DPR lebih kuat dari pemerintah. Yang kedua, menteri bertanggung jawab kepada DPR. Yang ketiga, segala program kebijaksanaan dibuat berdasarkan tujuan politik anggota parlemen, dan kedudukan kepala negara sebagai simbol tidak dapat diganggu-gugat. Ciri demokrasi sistem pemisahan atau sistem parlementer ini: yang pertama, negara dikepalai oleh presiden. Seperti yang terjadi di Indonesia saat ini, Indonesia memang menggunakan sistem demokrasi presidensial, yang mana pemimpin negara merupakan seorang presiden dan menteri bertanggung jawab kepada presiden. Lalu presiden pun berhak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri tersebut, dan presiden dipilih melalui kedaulatan rakyat. Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur kehidupan masyarakatnya sehari-hari, yang biasa dikenal dengan rule of law. Rule of law adalah ukuran tentang hukum yang baik, mencakup segala aspek material yang meliputi ketaatan warga negara kepada kaidah hukum dan kaidah hukum yang harus selaras dengan HAM. Dan fungsi dari rule of law itu sendiri ialah menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang sesuai dengan Pancasila, sila kelima. Namun pada hakikatnya, pada pelaksanaan di Indonesia saat ini tuh belum berjalan dengan semestinya, yang disebabkan oleh berbagai faktor. Maka dari itu, penegakan hukum yang berkeadilan sangat perlu direalisasikan dalam kehidupan bangsa Indonesia saat ini, di mana banyak sekali kasus hukum yang proses hukumnya itu tidak berjalan dengan semestinya. Contohnya seperti kasus korupsi. Korupsi merupakan perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan negara. Dengan banyak sekali jenis-jenis korupsi di Indonesia. Jenis korupsi yang ada itu banyak sekali, yang bisa dilihat dari masyarakat kecil sendiri, seperti suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang,
dan pemanfaatan jabatan. Contoh kecilnya saja, sebagai seorang pekerja, jika tidak memanfaatkan waktu untuk bekerja, melainkan untuk hal-hal pribadinya, maka dia sudah termasuk melakukan perbuatan curang dalam penggunaan waktu. Jika hal kecil tidak segera diatasi, maka akan berpotensi untuk melakukan korupsi yang lebih besar. Jika misalkan dia diberi jabatan, maka kemungkinan pun dia akan melakukan penyalahgunaan jabatan, baik dalam pengadaan ataupun penyalahgunaan jabatan wewenang untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan anggota kelompoknya. Banyak kasus korupsi di Indonesia yang dalam proses hukumnya tidak sesuai dengan peraturan yang seharusnya berlaku, dan hal itu seharusnya bisa diminimalisir. Dan kita pun sebagai warga negara seharusnya bisa menanamkan jiwa anti korupsi di dalam diri dan membawa bekal akhlak yang baik dan moral yang baik, sehingga kita tidak berani dalam melakukan korupsi sedikit pun. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia juga akan mempengaruhi sistem pertahanan nasional di Indonesia itu sendiri, khususnya pada aspek ketahanan ekonomi. Bukan tidak mungkin Indonesia akan mengalami kolaps jika pemerintah maupun rakyatnya melakukan korupsi yang secara terus-menerus. Kesejahteraan masyarakatnya akan berkurang, ketahanan pangan pun akan berpengaruh. Lalu aspek yang kedua yaitu aspek ketahanan sosial dan budaya. Mungkin saja masyarakat Indonesia akan menganggap bahwa budaya korupsi itu sudah merupakan budaya yang sangat amat biasa terjadi dan seakan biasa saja jika hal itu dilaksanakan. Selain korupsi, sistem pertahanan nasional Indonesia juga sedang diuji melalui adanya wabah COVID-19 ini, yang mana wabah ini dapat mempengaruhi berbagai aspek pertahanan nasional, seperti aspek ekonomi, aspek sosial dan budaya, dan aspek pertahanan dan ketahanan. Aspek ekonomi tentu sudah jelas terlihat bahwa adanya wabah ini, ekonomi di Indonesia turun drastis, karena semua sektor industri dari semua sektor perdagangan pun mengalami gangguan karena dari dalam negeri tidak bisa melakukan distribusi ke luar negeri maupun sebaliknya. Dan pada aspek sosial dan budaya pun sangat berbeda, di mana biasanya masyarakat Indonesia jika bertemu itu salaman, dan adanya wabah ini kita dilarang untuk bersalaman, kita disuruh untuk menjauhi kerumunan, dan kita harus senantiasa mencuci tangan untuk menghindari penyebaran virus ini. Dan pada sistem pertahanan dan keamanan pula tidak hanya TNI yang harus bekerja, namun seluruh lapisan masyarakat Indonesia pun harus bekerja untuk usaha pertahanan dan keamanan itu sendiri. Kita harus tetap mematuhi aturan pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus corona ini. Maka dari itu, sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya kita menanamkan jiwa Pancasila dalam diri, dan kita pun ikut melaksanakan pertahanan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara wajib ikut serta dalam pelaksanaan pertahanan dan keamanan negara demi kemajuan bangsa Indonesia tercinta. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.